Saya nggak mau terpecah belah ini orang di utara dengan orang yang tidak tahu persoalan tentang Tangerang Utaranya. Saya inginnya kondusif gitu. Ya, cuman harapan saya yuk kita ngobrol bareng, duduk bareng, kita pecahkan masalah dan sampai timbul ada masalah. Yang saya pikirkan bagaimana nasib masyarakat yang ada di Tangerang Utara yang sudah kerja itu bukan 1.000 2.000, puluhan ribu. Ini kan kita harus pikirnya adalah kemanusiaan. Nah, persoalan nanti tentang saya itu gimana, ini nggak ada hubungannya sebenarnya dengan PIK. Kami itu pemerintah desa dipilih oleh rakyat melayani masyarakat kan. Masa kita pilih apa kaki tangannya PIK 2? Nggak mungkin seperti itu. PIK 2 itu nggak ada urusan dengan pelaporan saya, tidak ada, sama sekali tidak ada. Itu dia mengada-ada. Dampak adanya pembangunan yang ada di wilayah Tangerang Utara, yang ada di wilayah Kecamatan Kosambi, bahwa dengan adanya pembangunan melalui pengembang yang sangat luar biasa, bahwa PAD yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang meningkat signifikan. Yang mana pembangunan yang sekarang dibangun itu dampaknya positif karena masyarakat yang tadinya pengangguran bisa bekerja, bisa menjadi satpam, bisa menjadi pekerja-pekerja yang dibutuhkan oleh pihak pengembang di situ. Dan yang kedua, pembangunan yang sekarang sedang berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan apa-apa. Jadi pembangunan yang dampaknya positif untuk masyarakat Kecamatan Kosambi khususnya Kabupaten Tangerang, bahwa beliau itu sangat peduli kepada pendidikan, membangun sekolah-sekolah yang rusak, terus di bidang olahraga dan CSR. Dampak adanya pembangunan yang ada di wilayah Tangerang Utara, yang ada di wilayah Kecamatan Kosambi, bahwa dengan adanya pembangunan melalui pengembang yang sangat luar biasa, bahwa PAD yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang meningkat signifikan. Yang mana pembangunan yang sekarang dibangun itu dampaknya positif karena. Coba dengarkan tadi, apa yang kata pertama yang dia bisa bekerja sebagai satpam. Jadi level itu yang bisa masuk. Padahal itu tanah, awalnya tanah mereka loh. Luar biasa bukan? PAD meningkat, ya siapa yang menikmati? Kalau dibilang rakyat yang mana? Jadi itu soalnya. Kalau nggak viral, nggak ada keadilan. Dan hari ini netizen mulai ramai-ramai menyuarakan siapa sih sebetulnya Mas Kota ini yang kemudian viral gara-gara dia melaporkan M. Said Didu. Teman-teman tentu tahu M. Said Didu itu siapa. Pak Said Didu merupakan salah satu orang yang sering kali vokal menyuarakan aspirasi rakyat dan membela hak-hak warga. Termasuk dalam kasus PSN atau Proyek Strategis Nasional PIK 2 yang kemudian akan punya dampak sangat luar biasa terhadap penggusuran termasuk hak-hak warga. Dan saking vokalnya Pak Said Didu dilaporkanlah oleh Mas Kota yang kemudian dia juga ketua Abdesi Kabupaten Tangerang. Bayangkan ketua Abdesi malah kemudian melaporkan warga atau rakyatnya. Dan sekarang mulai disepil nih oleh netizen bahwa dia orang nih punya kasus dan disinyalir dia banyak gratifikasi. Jadi jelas-jelas ini kontennya Pak Said Didu itu dalam beberapa kesempatan itu menyoal tentang PIK 2. Jadi kalau disebutkan tidak berkaitan dengan PIK 2 ya nggak mungkin lah. Emang bahasannya kan PIK 2. Atau mungkin maksud dia tidak dibiayai oleh PIK 2. Ya mungkin saja. Tapi dalam hal lain Anda diuntungkan. Kan begitu. PAD meningkat kan begitu. Kemudian tidak ada paksaan. Ya bisa jadi rakyat tidak ada sebagian rakyat yang tidak terpaksa untuk menjual tanahnya 10.000 atau 20.000 per meter. Tapi coba lihat dari rasa keadilan. Ternyata itu kemudian dia jual 50 juta per meter, apa nggak gila itu namanya? Tapi rakyatnya nggak apa-apa kok mau kok. Nah itu bukan itu persoalan lain. Itu persoalan pemahaman yang tidak sampai pada rakyat. Justru rakyat itu harusnya dididik, bukan dibodoh-bodohi. Rakyatnya juga terima kok, warganya juga mau kok, tidak terpaksa kok. Nah ini soalnya ketika seorang pemimpin hanya melihat dari hal-hal yang sifatnya di permukaan saja. Tidak masuk ke dalam. Tidak masuk pada hal yang fundamental. Keadilan rakyat. Nah, coba kita lihat nih satu lagi nih pernyataan dari Mas Kota ini. Nggak ada hubungan sama PIK 2 katanya. Bohong besar. Jelas-jelas pembangunan itu tidak akan terwujud kalau tidak melibatkan birokrasi.
dari bawah sampai atas. Kan begitu. Makin dia banyak bicara, makin banyak celah kita bisa masuk. Jadi konon katanya juga maskota ini mendatangkan artis Adela. Oh, coba kita lihat nih. Sedikit aja lah. Jadi Adela ini diundang oleh Abdesi mungkin ya. Katanya bayarannya berapa? 200 juta. Dari mana uangnya? 200 juta. Apa dari pengembang, dari PIK 2? Ya mungkin saja. Kan begitu. Nih. Periksa Abdesi Kabupaten Tangerang, panggil Adela, 200 juta uangnya. Dari mana gaji lurah sebesar? Gaji lurah itu berapa sih? Betul itu Adela, dari mana uangnya? Saya nggak kenal Adela siapa. Dari barusan aja postingan disebut. Oh, mungkin artis, mungkin ya, artis dangdut mungkin ya. Aduh. Dan ini kegiatannya ada di bawah videonya. Ngeri kali. Mana ya? Tadi itu saya lihat ini. Ini banyak banget nih wajah pencilat. Nah ini Desa Blimbing Kosambi, Lurah Maskota. Adela 200 juta. Uangnya dari mana? Yusuf Mansur. Allahu Akbar, proyek ambisius, bongkar. Nah, sahabat SCN, ada yang bisa dikulitin? Ini kan lagi nih, kita kulitin semua terus. Kades bisanya cuman miskinkan rakyat, ini agen fufu fafa. Luar biasa. Oke. Goblok tapi sombong. Lapor balik tentang ijazah dan lain-lain. Jangan-jangan nih kekuatan netizen bekerja. Ini akan ada laporan-laporan yang terkait tentang itu. Spill dong ijazahnya. Tadi ini sama Papa Loren ini sudah disinggung ini. Jangan-jangan ijazahnya palsu atau yang mengeluarkannya bukan yang berwenang. Seperti siapa yang ngasih ke Raffi Ahmad itu. Kata Pupu Papa sih tegakkan hukum. Jangan tegakkan buruh. Bongkar dana desa kemana saja. Ya, di tahun berapa ya, berapa tahun yang lalu orang ini pernah juga diduga menyelewengkan dana desa. Tapi kemudian diklarifikasi, entahlah ujung-ujungnya seperti apa. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak melakukan mediasi dengan Abdesi Kabupaten Tangerang yang melaporkan dirinya ke Polresta Tangerang. Said dilaporkan karena diduga menyebarkan berita hoaks dan informasi menghasut usai mengkritik proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk atau PSN PIK 2. Lalu apa alasan Said Didu tak mau lakukan mediasi dengan Abdesi? Said Didu menegaskan ia menolak melakukan mediasi dengan Abdesi Kabupaten Tangerang karena merasa tidak bermusuhan dengan organisasi ini. Didu menyatakan, yang seharusnya saat ini diperjuangkan dalam pembangunan PSN PIK 2 adalah rakyat. Pernyataan itu diungkap Said Didu pada Rabu 20 November 2024. Said mengatakan, ia tidak mengejar persoalan mediasi maupun musyawarah dalam laporan yang ditujukan kepada dirinya. Yang diinginkan Said saat ini adalah dapat membuktikan bahwa kritikan terhadap PSN PIK 2 bukan merupakan penyebaran berita bohong. Said menjelaskan, substansi yang ia ingin sampaikan kepada publik bukan mengenai persoalan dan menyudutkan salah satu pihak. Ia hanya ingin menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan terhadap pembangunan PSN PIK 2. Oleh karena itu, Said Didu juga meminta pemerintah untuk menyetop membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Menurutnya, kritik yang disampaikan kepada pemerintah pusat maupun daerah bertujuan supaya pemangku kekuasaan lebih berhati-hati ketika membuat kebijakan. Ketua Umum Abdesi Surtawijaya menyatakan bahwa ia siap merampungkan perkara ini melalui jalur musyawarah. Surta ingin kegaduhan di Kabupaten Tangerang dapat diselesaikan secara musyawarah. Ia juga berjanji akan mencabut laporan polisi terhadap Said Didu jika komunikasi atau mediasi dapat dijalankan. Sementara itu, Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang Maskota mengungkapkan hal yang sama. Maskota menyatakan bahwa ia akan mencabut laporan terhadap Said Didu setelah adanya proses mediasi.